Kalau puli sudah mulai dalam, pada biasanya motor itu kalau start pertama akan getar, tidak bagus dipakai. Jadi kita coba papas terlebih dahulu, karena sudah dalam di bagian tengah puli. Kita coba tes pas sekalian dibersihkan, siapa tahu setelah dipasang bagus. Kita papas menggunakan apalagi amplas 1000. Sudah berapa motor yang saya kerjakan pulinya begini, dibersihkan. Yang penting tidak terlalu kalah, itu biasanya bertahan dalam beberapa bulan. Mau ganti baru lumayan, dia punya harga kisaran 400-an, 300 lebih kalau di daerah saya. Papas sambil dibersihkan, kita raba. Kalau masih agak dalam, papas lagi sedikit sampai agak mending daripada yang awalnya sebelum dipapas. Kita gunakan amplas 1000. Kita cek lagi, bekas menggaruknya fambel masih begitu kentara. Kita gosok lagi dengan amplas. Kalau amplasnya sudah mulai tidak berasa, kita pakai lagi yang baru. Kita ganti dulu amplasnya yang tadi. Saran saya, kalau ada bor, lebih baik bor daripada impact yang disiksa. Mesinnya akan terasa panas sekali ketika dijadikan bor. Kita pasang menggunakan isolasi kabel, isolasi yang besar lagi itu bisa. Penting bisa dia tahan. Coba, oke, mantap ini. Tenang, aman ini, biar di tangan karena halus. Jangan pakai yang kasar, nanti pulinya tambah rusak. Hanya pada biasanya setelah pakai yang dipapas ini, awalnya itu agak lemot, tapi kalau sudah lama kelamaan, sekitar 1-2 hari dipakai rutin motor, akan stabil kembali. Oke, kita ambil lagi yang amplas yang baru, kita gunting untuk kita lanjutkan, karena kalau kita paksa untuk impact itu biasanya impactnya kau. Oke, itu sudah mulai kelihatan bersih. Tadi sebelumnya itu tidak seperti ini setelah dipapas pakai impact. Digosok-gosok sampai jinnya keluar.
Jangan lupa selalu diraba-raba. Kalau sudah agak mendingan ya cukup. Kita lanjut, kita bersihkan untuk pemasangan atau merakit tulang. Sama rumah rollernya dibersihkan semua, sekalian kan dibongkar. Bersihkan VersiVT-nya terlebih dahulu. Oh ya, ini alat motor Mio G atau Mio GT, sama dia, mesin yang agak panjang sedikit. Bersihkan karena ya lumayan tadi debunya ini luar biasa. Selalu rawat kendaraan kita karena dia yang selalu membawa kita di mana saja kita pergi. Walaupun ini motor tua, ini 2013, tapi tidak rewel. Saya menggunakan VersiVT BRT yang 20%. Ini mantap untuk motor-motor standar, responnya cepat. Kalau pakai VersiVT yang BRT 20% ini, motor kita kalau mendaki ya lumayan mantap, biar bonceng yang agak berat, tidak seperti per standarnya, agak lemot yang standar. Tapi jangan lupa rollernya juga harus diganti seperti yang itu. Roller saya itu kalau diperhatikan yang satu lubangnya besar, satu kecil, itu sesudah bubut. Ada video sebelumnya ini yang saya jelaskan tentang roller yang saya gunakan. Roller standar saya rubah jadi roller yang lebih ringan, di mix yang standar sama dengan yang ini yang dicun di dalamnya, dibuang sedikit gramnya yang di dalam. Awalnya kan sekitar 10 gram kalau tidak salah. Kalau kita cun yang kan ada 6 biji, kita cun 3 biji untuk di mix itu, dia turun kalau tidak salah 2 gram, kalau bukan 2 gram 1 gram ya, kisaran 8 atau 9 gram jadinya, agar imbang dengan CVT yang di belakang. Kampas kita bersihkan juga, lumayan debunya luar biasa. Sepertinya kampasnya ini sudah mulai melekat kotoran yang itu, yang hitam-hitam itu, arang-arang, tidak tahu asalnya dari mana. Mangkoknya juga kita bersihkan, debunya ya lumayan, karena ini sekitar berapa, mungkin ada 1 tahun tidak pernah dibuka lagi, baru kali ini dibuka karena pemakaian rutin. Lumayan kotorannya itu banyak, arang-arang itu tadi yang menempel di kampas ini. Apalagi akhirnya ada sedikit licin, tidak terlalu berpegang. Bersihkan juga untuk khas pulinya karena tadi di situ banyak sekali grease yang melekat. Crankcase-nya juga kita bersihkan. Sebelum pemasangan puli belakang, bagian depan juga dibersihkan ya lumayan. Silnya ini bocor, tapi di
tempat saya tidak ada yang jual per biji seal untuk yang di depan, akhirnya belum diganti. Oke, kita siapkan alat dulu, kita pasang dia. Kita amplas dulu sedikit, bukan amplas ini ya, kita bersihkan saja yang bagian hitam-hitamnya agar dia bisa optimal dalam fungsinya, agar menyipit di mangkoknya itu tidak ini lagi, tidak seperti licin. Siap, pasang ya, lumayan keras. Akhirnya ini bagaimana ya, dijabarkan ya, ditindis itu tidak terlalu keras, tapi kembalinya itu menendangnya fer ini yang lumayan. Tapi kalau kita tekan turun, dia tidak terlalu keras. Hanya kalau kita sendiri yang pasang agak repot juga, tindis bagian sebelahnya terangkat lagi. Kita pasang baut, kita pakai kaki saja mainkan ini agar tidak setengah mati. Putar sedikit dan sedikit, yang penting sudah bisa dikancing. Oke, masuk bautnya. Usahakan jangan dibetel, nanti bautnya rusak. Kita pakai kunci ini. Kunci ini ukurannya berapa ya kunci ini? Sabar, kita putar dulu. Nanti saya tunjukkan nomornya berapa untuk kunci seperti ini. Oh ya, kunci ini ukurannya 41, lumayan besar bautnya. Putar, kita ukur-ukur karena tenaga impact itu lebih besar, kuat, jadi jangan sampai bablas dol. Lihat, oke, kita beri sedikit grease pada puli. Dalam puli kita berikan sedikit grease, jangan terlalu berlebihan, nanti grease-nya keluar mengotori bagian ruang CVT. Oke, depan belakangnya kita isi. Oke, kita pasang. Oke, itu grease-nya tersangkut sebagian di as puli. Pasang mangkoknya. Tekan sampai rasa sudah mentok di bagian belakang. Pasang murnya, pakai impact. Ingat, jangan terlalu berlebihan pada saat menggunakan impact, karena impact itu tenaganya luar biasa, bisa-bisa bablas dol bautnya kita, murnya kita dol, bautnya juga bisa dol, atau khasnya pulih. Bersihkan. Oke, selesai, selamat mencoba.